Menjadi pria gay yang sering melakukan kekerasan kepada pacarnya membuat kedua pacarnya tersebut memutuskan untuk meninggalkannya. Kesal karena ditinggal kedua pacarnya tersebut, pria ini memutuskan untuk membunuh para orang tua mereka dengan cara membakar rumahnya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kasus ini terungkap pada tahun 2012 di mana si pelaku ditangkap karena pemalsuan dokumen. Dan setelah polisi memperdalam investigasi, mereka menemukan fakta bahwa si pelaku juga telah melakukan pembunuhan terhadap 3 orang, yaitu 2 orang tua pacar pertamanya dan 1 ibu dari pacar keduanya. Ketika ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara, si pelaku ini juga berusaha untuk bunuh diri. Tapi usahanya tersebut gagal karena para medis dengan cepat menyelamatkannya, yang akhirnya dia bersiap untuk dijatuhi hukuman mati. Lalu bagaimana sebenarnya cerita lengkapnya? Siapa pelakunya dan bagaimana kehidupannya? Pelaku dalam kasus ini bernama Katsumi Asayama, yaitu seorang pria homoseksual yang diketahui berusia 47 tahun saat penangkapannya. Sebenarnya, nggak penting buat menyebutkan orientasi seksual dalam setiap kasus kriminal. Tapi untuk kali ini, poinnya harus ditekankan karena kejahatannya berkaitan jelas dengan orientasi seksualnya. Tidak banyak rincian yang diketahui tentang latar belakang dirinya ataupun siapa keluarga Katsumi Asayama. Tapi saudara perempuannya sendiri hadir sebagai saksi di persidangan dan memberikan beberapa kesaksian tentang latar belakang Katsumi maupun keluarganya. Dari kesaksian tersebutlah diketahui kalau Katsumi ini adalah anak kedua dari 3 bersaudara, di mana dia memiliki 1 saudara perempuan dan 1 saudara laki-laki. Sementara itu, orang tuanya tidak memiliki hubungan baik, yang dimana ayahnya selalu mabuk-mabukan dan sering memukul ibu mereka. Kakaknya mengatakan di pengadilan bahwa dia dan saudara laki-laki Katsumi tidak berani melakukan apapun ketika sang ayah memukul ibu mereka. Dan Katsumi adalah satu-satunya anggota keluarga yang berani membela ibunya dan bahkan memukul ayahnya tersebut. Dari usia 5 tahun, Katsumi telah menjadi satu-satunya yang berani membela ibunya, dan ketika dia duduk di bangku SMP, dia mulai berani memukul ayahnya sehingga ayahnya tersebut mulai jerah dengan kelakuan buruknya. Dan kemudian dengan kehidupan keluarga yang sulit serta latar belakangnya yang hanya tamat SMP, Katsumi memutuskan meninggalkan rumah di mana dia pindah ke Tokyo untuk belajar menjadi seorang penata rambut. Tidak diketahui pasti kapan Katsumi mulai kehidupannya sebagai seorang gay, tapi selama dia berada di Tokyo, Katsumi telah bekerja di beberapa salon dan tentu saja menjalin hubungan romantis dengan beberapa pria. Kemudian setelah beberapa tahun berada di Tokyo, Katsumi memutuskan untuk kembali ke Nagoya ketika dia berusia 35 tahun, di mana dia tinggal bersama seorang pria yang merupakan kekasihnya. Katsumi yang juga dikenal sebagai pecinta anjing memelihara seekor anjing, di mana ketika dia bekerja, kekasihnya akan menjaga anjing tersebut. Namun sayangnya, karena Katsumi selalu bersikap kasar, kekasihnya memutuskan untuk melarikan diri dan meninggalkan Katsumi sendiri di rumah bersama anjingnya. Karena Katsumi sangat menyayangi anjingnya tersebut, dia membutuhkan seseorang yang bisa menjaganya ketika dia pergi bekerja. Dari sinilah dia minta bantuan teman wanitanya bernama Koyuri untuk menjaga anjingnya tersebut. Koyuri adalah seorang wanita berusia 32 tahun yang memiliki reputasi sebagai anak yang cerdas sejak kecil dan pernah bekerja di sebuah perusahaan penjualan mobil asing. Dia bisa bertemu dan berteman dengan Katsumi karena dia adalah seorang Okoge. Okoge adalah sebutan bagi seorang wanita yang berteman dengan pria gay dan juga sering berkunjung ke berbagai klub ataupun bar khusus gay. Selain karena dia adalah seorang Okoge, Koyuri bisa berteman dekat dengan Katsumi karena mereka memiliki kesamaan, yaitu gemar memelihara anjing. Karena kesamaan tersebutlah mereka akhirnya menjadi teman dekat, di mana Koyuri dan Katsumi sering menghabiskan waktu bersama dan bahkan beberapa kali pergi liburan bersama. Karena kedekatan tersebut, Koyuri tidak merasa terbebani jika harus membantu menjaga anjing Katsumi ketika dia sedang bekerja. Namun sayangnya, ketika beberapa kali menjaga anjing tersebut, Koyuri yang juga memiliki kesibukan lain, tentu saja kesulitan untuk selalu memiliki waktu membantu Katsumi. Katsumi yang menyadari situasi
Keroji ini kemudian menemukan sebuah ide, yaitu menikahi Koyuri. Koyuri yang berusia 32 tahun dan belum menikah pada saat itu. Awalnya menolak lamaran Katsumi karena dia tahu kalau Katsumi ini adalah seorang homoseksual. Tapi karena Katsumi mengancam akan membunuh anjingnya, mau tidak mau dia terpaksa mengikuti kemauan Katsumi. Selain itu, Koyuri juga mau menerima lamaran tersebut karena dia berpikir untuk menunjukkan kepada ayahnya yang sedang sakit keras bahwa dia akhirnya menikah dan berharap ayahnya akan bahagia melihatnya. Yang kemudian mereka pun menikah pada tahun 2002, di mana saat itu Katsumi berusia 36 tahun dan Koyuri berusia 32 tahun. Meskipun menikah secara sah, tentu saja pernikahan ini hanyalah sebuah kepalsuan karena tidak ada perasaan cinta di antara mereka, apalagi hubungan suami istri. Selama menjalani kehidupan pernikahan tersebut, Katsumi yang diketahui sebagai homoseksual masih selalu berhubungan dengan banyak pria, dan bahkan tetangga mereka juga sering melihat Katsumi sedang bercumbu dengan beberapa pria di depan rumah mereka. Awalnya, Koyuri tidak merasa ada masalah dengan kehidupan pernikahannya, dan dia berusaha untuk menghormati orientasi seksual suaminya. Tapi beberapa bulan setelah pernikahan tersebut, Katsumi beberapa kali melakukan kekerasan fisik kepadanya, dan bahkan sering meminta uang kepada Koyuri untuk biaya hidupnya. Setahun kemudian, sekitar bulan Maret tahun 2003, Katsumi ditangkap polisi karena diduga melakukan pencurian. Menurut investigasi, Katsumi dicurigai mencuri headphone stereo senilai 2.980 yen dari sebuah toko video di Nagoya sekitar jam 8 malam. Selain itu, dia juga dituntut karena telah melakukan penyerangan kepada seorang pelayan toko wanita berusia 19 tahun dengan cara meninju wajahnya dan menendang kakinya saat wanita itu memergokinya sedang mencuri. Yang akhirnya Katsumi mengakui kesalahannya, di mana dia dijebloskan ke penjara selama beberapa tahun. Tapi ini semua barulah awal dari kejahatannya, karena beberapa tahun setelah kebebasannya, dia akan mulai melakukan kejahatan yang lebih parah, yaitu pembunuhan. Setelah bebas dari penjara, Katsumi kembali menjalani kehidupannya, di mana dia masih menyandang status sebagai suami Koyuri. Dan tentu saja dia masih terus berkencan dengan banyak pria, baik hanya untuk sekali kencan ataupun berpacaran. Hingga suatu hari di bulan Agustus tahun 2008, seorang pria bernama Keroji pergi ke sebuah pemandian umum. Dia adalah pria gay berusia 40-an dan diketahui bekerja di sebuah restoran di Nagoya. Di sini dia bertemu dengan beberapa teman gay lainnya, di mana mereka saling bercerita tentang dunia gay mereka, seperti membahas aplikasi kencan ataupun pria-pria tampan di sekitar mereka. Pada saat itu, Katsumi yang juga berada di pemandian umum itu menyadari ada kumpulan para gay di sekitarnya. Jadi dia memutuskan untuk mendekati mereka dan bergabung dalam percakapan tersebut. Kemudian setelah melakukan percakapan basa-basi tersebut, para pria gay itu juga melanjutkan aktivitas mereka seperti melakukan hubungan seksual satu sama lain. Dari sinilah Keroji dan Katsumi kemudian bertukar nomor ponsel, di mana mereka mulai saling berkirim pesan. Karena intensitas hubungan tersebut, kedua pria itu mulai saling jatuh cinta, berpacaran, dan memutuskan untuk tinggal bersama di sebuah apartemen. Beberapa bulan berpacaran dan tinggal bersama, kehidupan percintaan mereka tidak ada masalah. Mereka terlihat saling mencintai dan sepertinya mereka terlihat bahagia. Tapi 4 bulan kemudian, yaitu pada hari Natal, Katsumi mulai merasa tidak bahagia dan dia tiba-tiba marah kepada Keroji. Dia memukul kepala Keroji menggunakan sebuah remote sambil mengatakan bahwa itu adalah hari Natal pertamanya yang membosankan. Dari sinilah semua kekerasan yang dilakukan Katsumi semakin meningkat, yang membuat Keroji mengancam akan meninggalkannya. Namun sayangnya, Katsumi yang tidak mau Keroji pergi malah balik mengancamnya dengan mengatakan bahwa dia akan memberitahu orang di sekitar Keroji kalau dia adalah seorang gay. Karena ancaman tersebutlah, Keroji mau tidak mau harus mengikuti kemauan Katsumi, yang membuat dia sekarang merasa dikekang. Dia tidak diperbolehkan pergi kemana-mana kecuali ke tempat kerja, di mana Katsumi juga akan terus mengawasinya dan menjemputnya sepulang kerja. Pada masa-masa ini, Keroji yang terus mendapat pengekangan dan kekerasan dari Katsumi akhirnya merasa tidak tahan dan memutuskan untuk melarikan diri ke rumah orang tuanya di kota Yamagata, prefektur Yamagata pada bulan Mei tahun 2010.
Namun sayangnya, itu tidak membuat hidup Keroji tenang karena Katsumi terus-menerus mengirimnya sejumlah besar email dan melakukan panggilan telepon berulang kali kepadanya. Yang kemudian pada bulan September di tahun yang sama, Katsumi yang berhasil melacak rumah orang tua Keroji di Yamagata masuk secara paksa ke rumah tersebut dan membawanya kembali ke Nagoya. Beberapa saat berada di Nagoya, Keroji kembali melarikan diri ke kota Yamagata, di mana dia mengatakan kepada Katsumi bahwa dia harus merawat ibunya di rumah. Tapi Katsumi yang tidak peduli dengan alasan Keroji terus-menerus kembali menerornya dengan mengirimi ribuan email dan ratusan panggilan telepon. Keroji yang merasa terus-menerus menerima teror dari Katsumi akhirnya memutuskan untuk melaporkannya ke polisi, di mana Katsumi menerima peringatan dari polisi di bawah Undang-Undang Peraturan Penguntitan. Tapi meskipun begitu, Katsumi masih terus mencari keberadaan Keroji hingga sekitar awal bulan Oktober tahun 2010. Dia mendatangi rumah keluarga Keroji dan membakar rumah tersebut. Kemudian setelah pemadam kebakaran berhasil memadamkan api, mereka menemukan dua mayat yang telah hangus terbakar, yaitu ayah Keroji yang berusia 71 tahun dan ibunya yang berusia 69 tahun. Dan sayangnya, kepolisian prefektur Yamagata tidak dapat menentukan penyebab kebakaran dan menganggapnya sebagai kebakaran yang tidak disengaja, yang tentu saja membuat Katsumi berhasil lolos dari incaran polisi. Setelah beberapa waktu Katsumi tidak bisa menemukan Keroji, dia mulai menyerah dan memutuskan untuk kembali pindah bersama istrinya. Sementara itu, pada masa-masa dia tidak bisa menemukan Keroji, sebenarnya Katsumi telah berpacaran dengan pria lain bernama Sanji. Sanji tinggal bersama Katsumi dan istrinya di rumah mereka di Nagoya sejak bulan April tahun 2010. Namun sama seperti sebelumnya, Sanji terus-menerus menerima kekerasan, tapi kali ini bukan hanya dari Katsumi, melainkan juga dari istrinya. Karena terus-menerus menerima kekerasan sejak bulan September dan seterusnya, Sanji terus mencoba untuk melarikan diri. Namun sayangnya, seberapa jauh dia berusaha kabur, Katsumi dan Koyuri selalu berhasil menangkapnya dan membawanya kembali ke rumah mereka. Kemudian pada bulan November, Sanji kembali kabur, di mana dia berpindah-pindah dari satu hotel kapsul ke hotel kapsul lainnya di Tokyo. Dan selama itu juga, kedua pasangan itu tidak pernah menyerah untuk bisa menemukan keberadaan Sanji. Mereka terus mencari Sanji dimanapun, dan diketahui berulang kali pergi ke Tokyo untuk mengunjungi apartemen ibu Sanji yang berusia 76 tahun. Mereka terus mendesak wanita tua itu seperti memintanya memberitahu mereka tentang keberadaan anaknya tersebut. Namun sayangnya, seberapa keras usaha mereka mendesak ibu Sanji, kedua pasangan itu tidak bisa mendapatkan informasi apapun yang membuat Katsumi merasa sangat marah. Hingga akhirnya sekitar tanggal 24 November tahun 2011, Katsumi bersama istrinya memutuskan untuk masuk secara paksa ke apartemen tempat tinggal ibunya Sanji. Kondominium itu diketahui adalah bangunan 12 lantai, di mana kamar ibu Sanji berada di lantai 9. Katsumi kemudian masuk melalui balkon, menyerang ibu Sanji, dan mengikatnya hingga dia tidak bisa bergerak. Mereka juga membakar arang dalam wadah besar di dalam rumah ibu Sanji yang seketika membunuhnya karena keracunan karbon monoksida. Tidak sampai di situ, sebelum kedua pasangan itu kabur, mereka juga menyebarkan parafin di dalam ruangan tersebut dengan tujuan membakar rumah ibu Sanji. Selanjutnya, untuk menyelidiki keberadaan pria tersebut, Katsumi dan istrinya berpura-pura menjadi Sanji, di mana mereka datang ke kantor kecamatan untuk mendapatkan salinan sertifikat tempat tinggal Sanji. Dari dokumen-dokumen tersebutlah, kedua pasangan itu melanjutkan pencarian mereka dengan berkeliling untuk bisa menemukan di mana Sanji. Pada masa-masa di mana Katsumi dan Koyuri berkeliling mencari Sanji, pihak kecamatan mulai merasakan sebuah kecurigaan. Karena kecurigaan tersebutlah mereka memutuskan untuk melaporkan kedua orang itu ke pihak berwajib. Yang akhirnya pada tanggal 5 Januari tahun 2012, pasangan itu ditangkap polisi karena tuduhan pemalsuan dokumen pribadi dan juga pelanggaran Undang-Undang Pengawasan Penguntitan. Sementara itu, polisi yang terus melakukan investigasi terhadap kebakaran sebelumnya, pada tanggal 18 Januari secara resmi menetapkan mereka sebagai pelaku dalam pembunuhan dan pembakaran bangunan ibu
Sanji. Tidak sampai di situ, sekitar tanggal 7 Maret tahun 2012, Katsumi juga kembali didakwa atas keterlibatannya dalam pembakaran rumah orang tua Keroji yang membunuh kedua orang tuanya. Katsumi dan Koyori pun kemudian dijebloskan ke penjara sambil menunggu persidangan dan putusan hukuman mereka. Kemudian sekitar tanggal 25 Maret tahun 2012, Katsumi yang ditempatkan di ruang isolasi di pusat penahanan Harajuku, Tokyo, mencoba melakukan upaya bunuh diri. Waktu itu sekitar jam 9 malam, Katsumi melilitkan selai kain di lehernya yang membuat dia kritis dan tidak sadarkan diri. Tapi beruntungnya petugas polisi yang mengawasinya dengan cepat mengetahui situasi tersebut, di mana para medis mencoba melakukan pertolongan pertama seperti memberinya nafas buatan dan membawanya ke rumah sakit. Meskipun awalnya dia masih tidak sadarkan diri, namun berkat tindakan medis yang sigap, Katsumi akhirnya kembali sadar, di mana dia bersiap untuk menghadapi tuntutan hukumannya. Kemudian pada tanggal 9 Mei tahun 2013, sidang pertama pun diadakan di pengadilan distrik Tokyo. Katsumi menyangkal niatnya untuk membunuh dalam kasus keluarga Keroji dan mengatakan bahwa dia tidak berniat untuk membunuh. Sebenarnya, dia ingin membakar pabrik yang ada di sebelah rumah orang tua Keroji yang merupakan tempat keluarga Keroji bekerja. Dan jika pabrik itu hangus terbakar, mereka akan kehilangan pekerjaan, di mana dia menyimpulkan bahwa Keroji akan kembali ke pelukannya. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa pada saat itu lampu rumah dan pabrik tidak menyala dan tidak ada mobil ataupun tanda-tanda orang, sehingga dia berpikir bahwa mereka tidak ada di rumah. Tapi ternyata pasangan itu ada di dalam rumah dan tidak menyangka bahwa mereka akan meninggal. Dia juga mengklaim tidak memiliki dendam terhadap pasangan itu dan tentu saja dia tidak punya motif untuk membunuh mereka. Senada dengan kesaksian istrinya di pengadilan, Koyori bersaksi bahwa alasan Katsumi melakukan pembakaran adalah karena berpikir jika keluarga Keroji kehilangan pekerjaan, dia akan kembali ke Nagoya, yaitu rumah Katsumi. Dan ketika pengadilan bertanya kepada Koyori seperti kenapa dia mau menikah dengan Katsumi, yang jelas adalah seorang gay. Koyori pun menjawab bahwa Katsumi mengancam akan membunuh anjingnya jika dia menolak lamaran tersebut. Yang akhirnya dia terpaksa menikah dengan Katsumi tanpa rasa cinta karena dia lebih mencintai anjingnya tersebut daripada hidupnya sendiri. Yang akhirnya setelah drama panjang persidangan, Katsumi Asayama didakwa dan diadili atas sejumlah pelanggaran serius, termasuk pembunuhan 3 orang tua kedua mantan pacarnya dan pembakaran sebuah bangunan termasuk membakar rumah mereka. Akibatnya, Katsumi Asayama dijatuhi hukuman mati, di mana hukuman matinya dikukuhkan pada tanggal 13 Januari tahun 2016 setelah persidangan. Sementara itu, sang istri yaitu Koyori Asayama dijatuhi hukuman 18 tahun penjara. Meskipun Katsumi Asayama dijatuhi hukuman mati, sampai saat ini hukuman matinya belum dilaksanakan dan dia masih hidup. Saat ini dia ditahan di pusat penahanan Tokyo dan masih menunggu waktu eksekusinya.